Cara malaikat maut mencabut nyawa di berbagai wilayah dalam satu waktu. Ada suatu kisah yang menceritakan dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan malaikat Israel. Kala itu, bapak dari para nabi ini bertanya mengenai cara malaikat maut saat mencabut nyawa. Kisah ini diceritakan oleh Asitah bin Aslam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan lainnya, sebagaimana ditulis oleh Mushafah Murad dalam buku dialog malaikat maut dengan para nabi alaihissalam. Asitah bin Aslam mengatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada malaikat maut. Dia berkata, "Wahai malaikat maut, apa yang kau lakukan jika engkau cabut adalah satu nyawa di timur dan satu nyawa di barat? Juga ketika ada suatu malapetaka di bumi, juga ketika ada pertempuran antara dua pihak, bagaimana engkau melakukannya?" Malaikat menjawab, "Aku memanggil nyawa atas izin Allah, sehingga nyawa-nyawa itu ada di antara kedua jariku ini." Mengenai hal itu, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam At-Tahrir Al-Murasakah, bumi juga dibentangkan baginya, lantas dibiarkan layaknya nampan yang darinya dia dapat mencomot apa saja yang dia mau. Disebutkan dalam riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang laki-laki pecemburu. Dia punya rumah khusus untuk beribadah apabila keluar dari dia mengunci. Pada suatu hari dia pergi, ternyata sepulangnya ada seseorang lelaki di dalam rumah. Nabi Ibrahim pun bertanya, "Siapa yang memasukkanku ke rumahku?" Maaf pemirsa, saya rada tipe saeutik. Balikan dia pemirsa. Pada suatu hari dia pergi, ternyata sepulangnya ada seseorang lelaki di dalam rumah. Nabi Ibrahim pun bertanya, "Siapa yang memasukkanmu ke rumahku?" Ia menjawab, "Pemiliknya yang memasukkanku." Nabi Ibrahim menukas, "Akulah pemiliknya." Lelaki itu bertanya, bukan maaf. Lelaki itu berkata, "Yang memasukkanku ke dalam adalah dia yang lebih memilikinya daripada engkau." Nabi Ibrahim pun bertanya, "Kalau begitu engkau ini malaikat apa?" Ia menjawab, "Aku malaikat maut." Nabi Ibrahim kembali bertanya, "Bisakah engkau perlihatkanku rupa sewaktu engkau mencabut nyawa seorang mukmin?" Lalu ia menjawab, "Iya, bisa." Lalu Nabi Ibrahim menoleh. Tiba-tiba malaikat maut sudah dalam wujud seorang pemuda. Ia pun menyebut tentang keelokan parasnya, keindahan pakaiannya, dan keharuman aromanya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai malaikat maut, seandainya seorang mukmin saat kematiannya hanya menjumpai rupamu ini, tentulah itu saja sudah cukup membahagiakannya." Kemudian ia mencabut nyawanya, sebagaimana kata Abu Nu'am dalam Al-Hilyah dan Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah. Pada suatu ketika malaikat maut kembali berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Umar menceritakan bahwa malaikat maut berkata, "Wahai Tuhanku, hambamu Ibrahim merasa ngeri terhadap kematian. Allah berfirman, katakanlah kepadanya bahwa sahabat karib apabila berusia panjang tentu merasa rindu kepada sahabat karibnya, sehingga dia pergi menjumpainya." Ibrahim berkata, benar wahai Tuhanku, aku merasa rindu bertemu denganmu." Dia pun diberi suatu aroma wewangian, dan ketika menciumnya, seketika itu pula nyawanya dicabut. Kisah ini diriwayatkan oleh Ishaq bin Bisyar, sebagaimana terdapat dalam At-Tahrir Al-Musarokah. Seperti itulah cara malaikat maut mencabut nyawa di berbagai wilayah dalam satu waktu. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.